Salam sejahtera Bapak Ibu. Kita bersama masuk pada perenungan sapaan firman. Tema kita adalah berhenti menyalahkan. Bapak Ibu, kita dalam beberapa waktu ini ada banyak hal yang pasti menjadi peristiwa yang sangat pribadi mungkin, yang sulit bagi kita, pergumulan, sakit, penyakit, kecelakaan, kebangkrutan, dan sebagainya. Lalu apa yang kita lakukan dalam situasi semacam itu? Banyak orang memilih untuk mencari siapa yang salah. Bahkan juga ada orang yang menunjuk dirinya sendiri, ya ini salahku. Sehingga penderitaan ini terjadi. Ini cara dunia menyikapi penderitaan, seringkali mencari siapa yang salah. Semuanya seolah-olah dengan menyalahkan kelompok tertentu, menyalahkan dan menemukan pihak yang bersalah, seolah-olah semua itu selesai. Tidak. Ini sebuah bahaya. Mencari siapa yang salah di dalam penderitaan yang terjadi, mencari siapa yang salah di dalam situasi-situasi yang sulit, sebuah hal yang tidak mendewasakan. Ada satu bagian yang menarik bagi saya ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang buta sejak lahir, lalu ditanya oleh para murid, siapakah yang salah? Orang tuanya atau orang ini sendiri? Sehingga dia lahir buta. Lalu apa jawaban Tuhan Yesus? Dalam Injil Yohanes 9 ayat 3, Tuhan Yesus menjawab demikian. Bukan dia, dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak di antara kita menghabiskan tenaga untuk bertanya-tanya, bahkan semakin frustasi, semakin depresi, dengan mempertanyakan siapa yang salah. Kita tidak belajar sesuatu. Ada sebuah hal yang menarik di mana kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk melihat perjalanan kita itu ke depan. Bukan ke belakang sehingga mencari siapa yang salah. Kita diajak untuk melihat ke depan. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, yang terpenting bukan mencari siapa yang salah, tetapi apa yang menjadi pekerjaan Allah melalui hal yang terjadi ini. Berhentilah menyalahkan. Berhentilah mencari siapa yang salah. Apapun bisa terjadi. Yang bisa membuat kita kesulitan, bahkan membuat kita menderita. Bahkan ada banyak hal yang tidak bisa kita jawab. Siapa yang salah? Ketika ada kematian, ketika ada sakit penyakit, ketika ada pandemi, ketika ada banyak krisis dalam hidup kita. Karena kita nggak punya jawaban. Dan untuk apa kita mencari-cari siapa yang salah? Berhentilah menyalahkan. Dan mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Untuk melihat ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang hendak dinyatakan. Perjalanan kita seperti naik mobil. Kita punya di mobil itu kaca spion dan kaca depan. Kaca spion itu kecil saja. Karena kita hanya sekali-sekali saja melihat ke belakang. Tetapi kita punya kaca depan yang lebih lebar. Karena mobil kita itu berfungsi untuk bergerak maju ke depan. Berjalan ke depan.
Maka kaca besar itu ada di kaca depan mobil. Kaca spion kecil saja. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita seperti orang yang menaiki mobil. Lebih seringlah melihat ke depan. Pekerjaan Allah yang seperti apa yang akan dinyatakan. Daripada kita sibuk lihat kaca spion dan mencari siapa yang salah. Teruslah bertumbuh. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah itu menumbuhkan dan mendewasakan iman. Amin.